Oke, lanjut. Oke, sekarang yang kedua, teman-teman. Yang pertama ada pertanyaan? Materi pertama? Ini ada pertanyaan? Materi pertama, udah 1 jam. Oke, materi pertama ada pertanyaan, teman-teman, tentang personal branding. Bagaimana memarketingkan diri sendiri? Kalau nggak ada, kita masuk ke bisnis sekarang. Nggak ada ya? Sekarang kita masuk ke bisnis. Kalau tadi masuk ke personal branding kita, bagaimana kita memarketingkan diri kita, yaitu if you fail to plan, then you fail to plan. Kalau kita gagal merencanakan, berarti kita merencanakan kegagalan. Nah, sekarang kalau kita mau main di bisnis, ya, rahasia bisnis Anda itu kalimatnya sederhana di bawah tuh. Saya tulis. To love what you get and to get what you love. Cintai apa yang kita sudah punya, lalu dapatkan apa yang kita cintai. Wow. Jadi kalau kita sudah punya sesuatu, cintai, jangan dilepas tuh. Mau cintanya, mau istrinya, mau suaminya, to love what you get. Apapun yang udah Anda miliki, cintai. Syukuri. Disyukuri. Tapi nggak berhenti sampai di situ. To get. To get itu artinya kata kerja. To love, mencintai. To get, mencari apa yang kita cintai. Ya. Bahwa bisnis itu memang harus begini. Jadi kita mencintai apa yang sedang kita jalani, bisnis kita. Tapi nggak boleh berhenti sampai sini. Kita harus to get what you love. Up. Scale up. Bisnis kita. Besok nih kayaknya dijadiin status nih hari Minggu nih. Tadi nih sama yang jomblo-jomblo. To love what you get and to get what you love. Analogi bisnis sederhana teman-teman ya. Masih atau pernah waktu kecil ya, lagu cicak-cicak di dinding. Teh Dini bisa bantuin saya nyanyi lagu cicak-cicak di dinding? Ayo Teh. Semuanya bareng-bareng aja Pak. Ayo. Di dinding. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Nah, kan cicak di dinding ya. Diam-diam merayap. Cicak itu di dinding, dia tetap diam tapi merayap. Ada proses bergerak. Ya. Proses ikhtiar. Datang seekor nyamuk tuh. Ketika kita punya usaha, kita punya ikhtiar, Allah kirim rezeki. Coba teman-teman mikir nggak, gimana caranya cicak di dinding bisa makan nyamuk terbang? Analoginya kita nggak habis pikir tuh. Sampai sendiri kalau mikirin, cicak gimana cara makannya ya? Nah, cicaknya di dinding nggak bisa terbang, nyamuknya terbang. Tapi Allah sudah menjanjikan setiap makhluk ciptaannya, termasuk diri kita, ada rezekinya. Asal merayap. Apa Dit? Asal ikhtiar. Merayap Pak. Ya cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Nah, datang tuh. Habis merayap, usahanya 2 kali. Hap, lalu ditangkap. Artinya ikhtiar itu harus lebih banyak daripada mimpinya. Ya, kan cicaknya 2 kali. Merayap sama menangkap. Allah kasih rezekinya. Oh, ya. Saya kasih analogi sederhana supaya teman-teman paham ya. Nah, jadi jangan pernah ragu dengan bisnis. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang supaya orang-orang bisa membeli produk kita, biasanya teman-teman beli suatu produk tuh biasanya karena apanya teman-teman? Bisa bantu saya. What makes consumer buy your product? Kenapa teman-teman beli produk itu? Alasannya apa? Ayo dong, bantuin saya. Kualitas. Satu, apalagi? Tampilannya, apalagi? Kebutuhan, apalagi? Karena kita bilang bisnis ya. Oke, teman-teman. Jadi kalau mau bisnis, kita harus pelajari kenapa konsumen mau beli produk kita. Kenapa konsumen mau beli produk itu. Ada 3 teman-teman. Yang pertama karena produknya. Dia beli karena suka sama produknya. Mau kualitasnya kayak, mau mereknya kayak, warnanya terserah. Yang penting satu adalah produknya. Yang kedua karena penjualnya. Karena yang punya barangnya. Karena yang punya teman kita percaya sama teman kita, barang itu dibeli. Bukan karena produknya, karena penjualnya. Karena pemiliknya. Jadi kita lihat,
Yang ketiga karena apa? Karena perusahaannya. Wah, kalau mau beli mobil misalkan Toyota aja, nah berarti perusahaannya. Beli Toyota Avanza misalkan. Kalau mau beli mobil misalkan Xenia aja, atau Xenia itu ada Daihatsu misalkan. Berarti dia karena perusahaannya. Kalau beli beli bakso itu baksonya Bang Kumis. Nah, itu karena pemiliknya. Ya. Kalau mau beli itu yang enak tuh susnya ini deh. Ah, itu karena produknya. Nah, ini harus di review, dianalisa. Oke, paham ya? Jadi karena produknya berarti kita lakukan produk brand. Nah, jadi kalau ada punya bisnis, cari orang beli produk kita karena apa ya? Kalau karena produknya berarti kita harus naikin produk brandnya. Caranya bagaimana nanti? Nah, kalau yang kedua, kalau dia tertariknya sama penjualnya, berarti yang ditaikin adalah personal brandnya. Yang dipostingnya di media sosialnya, yang di marketingnya personal brandnya. Kalau suka sama perusahaannya, berarti corporate brandnya. Kalau korporat itu perusahaan besar ya. Paham ya? Nah, sekarang pertanyaannya, UKM itu apa sih? UKM apa? Usaha kecil menengah. Usaha kecil miliaran. Jangan menengah. Kita harus punya sesuatu yang besar melihatnya ya. Ini kenapa UKM nggak berkembang? Karena bilangnya usaha kecil menengah. Aduh, usaha kecil omsetnya miliaran. Ya teh ya. Ya. Pertanyaan UKM perlukah branding? Kalau Anda jualan bakso perlukah branding? Kalau Anda jualan kue tart perlukah branding? Kalau Anda punya restoran perlukah branding? Pertanyaan saya, perlukah branding? Di media sosial ya? Perlu nggak? Ayo. Sangat perlu, Prof. Sangat perlu ya. Yang di branding apanya? Kang? Produknya, personalnya, atau bisnisnya? Dari ketiganya bila perlu di branding semua, Prof. Wah, budgetnya besar. Jadi teman-teman, gini ya teman-teman, kita bicara, makasih Bapak ya, makasih Kang ya. Jadi sekarang, makasih sudah interaksi. Sekarang kita bahas bisnis yang sekarang kita jalani dulu. Ya, UKM perlukah branding? Jadi gini, branding itu perlu budget, branding itu perlu biaya. Nggak cuma gratisan di media sosial teman-teman. Jadi harus ada value, harus ada cost yang harus kita keluarkan. Nah, saran saya UKM itu brandingnya bukan di produk, bukan di corporate, tapi di personalnya. Di personalnya, di dirinya. Jadi, buat teman-teman yang lagi mau main bisnis, nggak perlu tuh teman-teman bikin Instagram, Facebook, bisnisnya sendiri. Nah, saran saya, Anda akan pontang-panting. Jadi punya dua akun. Akun pertama akun pribadi, yang kedua akunnya produk. Pusing teman-teman. Punya satu akun aja kalau harus posting tiap hari aja posting, mikirin konten, apalagi punya dua akun, apalagi punya 3 akun. Ya, fokus pada diri Anda. Jadi orang tuh suka beli karena Andanya. Ibu suka sama dia. Jadi personal branding apapun yang dia jual dia laku. Apapun yang dijual dibeli sama orang. Itu namanya personal branding. Repotnya kalau produk branding gini teman-teman. Alasannya gini. Misalkan teman-teman usaha jualan bakso nih, misalkan ya, tolong di ini ya ditanggapi ya. Ada jualan bakso nih. Begitu Anda jualan bakso, terus pada satu ketika satu hari ya ada konsumen pesan sama Anda. Ya, pesan 1000 porsi. Tapi bukan bakso. Soto. Pertanyaan saya, dilayanin nggak? Yuk teman-teman. Anda pedagang bakso. Anda pedagang bakso. Anda pedagang bakso. Ya. Tapi suatu hari ada yang pesan sama Anda 1000 porsi, 1000 mangkok. Tapi bukan bakso. Mereka pesannya soto. Pertanyaan saya, perlu nggak? Atau harus nggak diambil? Atau nggak? Ambil aja, Prof. Yes, ambil. Ya, UKM itu harus fleksibel.
Ya, UKM itu harus fleksibel. Jadi Anda jangan bertahan di kan gue juga penjual bakso, soto. Jangan begitu. Artinya ketika dia pesan soto berarti dia percaya sama personalnya. Paham teman-teman? Ya. Beda dengan corporate. Corporate brand misalkan Indomie nih. Indomie tiba-tiba suruh bikin pesanan misalkan bakso yang langsung jadi dia repot. Kenapa? Dia harus rapat dulu, dia harus rapat komisaris, rapat produksi, terus bikin mesinnya dulu. Kalau UKM kan enggak. Jadi saya teman-teman kan fokus di personal branding. Ya. Kenapa? Kalau Anda punya 2 akun, sekali lagi, saya pengalaman sama istri saya. Istri saya pertama jualan kuliner. Kedua, kalau lagi angkot-angkotan kuliner. Kalau lagi moodnya nggak bagus, dia fashion. Kalau lagi ini dia lain. Nah, kan repot ini. Maintain 3 akun ini nggak mudah. Apalagi perempuan tuh kan. Kadang-kadang kalau lagi moodnya bagus, dia masak. Kalau lagi moodnya bagus, hari ini jualan yang ini aja lah. Jadi jangan seperti itu. Jadi kalau di personal branding, ada cukup posting-posting itu satu tempat aja. Lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk marketing fundamental, teman-teman. Nah, gini. Teman-teman, kalau belajar saya nggak tahu udah kuliah pemasaran atau belum. Ini bedakan antara branding sama marketing. Jadi kalau kita mau posting di strategi media sosial, bedakan sama branding sama marketing. Ya. Jadi dalam dunia bisnis itu ada marketing, ada branding. Ya. Jadi ada 2 nih kalau perusahaan. Beda ya, branding sama marketing beda. Branding sama marketing beda. Ya. Tapi tujuannya sama. Ya, tujuannya yaitu untuk sales itu artinya penjualan. Nah, tujuannya sama. Nah, marketing itu pola pikirnya adalah, teman-teman, marketing pola pikirnya, kalau melihat pasar, mereka melihat jumlah orang yang akan membeli produk. Jadi marketing itu physical asset. Jadi kalau dia lihat orang banyak, ini kerumunan orang banyak, nah dia melihat itu adalah, ini orang-orang yang membeli produk saya. Tapi kalau orang branding, dia akan melihat pasar adalah jumlah merek yang ada di kepala konsumen. Ya, jumlah merek yang ada di kepala konsumen. Beda ya. Kalau marketing adalah berpikir orang yang akan beli produknya dia. Kalau branding, pasar adalah jumlah merek yang ada di kepalanya konsumen. Di kepalanya Anda. Ya, intangible asset. Kalau physical asset bisa diukur, kalau ini tidak diukur. Makanya branding ini tidak terukur. Tapi dengan branding, Gojek bisa menjadi luar biasa. Contoh nih misalkan, saya ngelihat Mira bisa open mic, Mira Nurhayati. Mira dengar suara saya ya? Iya, Oke Mira, coba saya tes. Coba sebutkan di kepala Anda berapa jumlah merek merek-merek yang ada, merek-merek mie instan yang ada di kepala Anda. Coba Mira, apa aja? Mie instan. Ayo sebutin aja. Masa mie instan aja nggak bisa? Anak kos-kosan pasti bisa nih. Lu Mira kemana? Atau Perni? Ayo Perni. Iya, Pak. Ya, apa coba? Sebutkan mie instan yang ada di kepala. Indomie, Satu, mie sedap, 2, Sarimi, 3, Lemonilo yang baru itu, 4, terus 4, Sakura, 5, Samyang. 6. Udah, Pak. Dalam dunia branding, ya di kepala orang itu maksimal ada 7. Ya, ada 7 biasanya. Yang disebutkan 3 itu namanya top, ya, top of mind. Top of mind itu kalau diketok kepalanya terus muncul apa kalimatnya, itu namanya top of mind. Bisnis Anda kalau diketok kepala orang terus muncul nama bisnisnya, itu berarti sudah berhasil top of mind. Tadi Perni bilang apa? Yang pertama tadi apa? Perni. Indomie. Ya, itu top of mind berarti ada di kepala itu. Nah, gini, jadi branding itu Anda harus mencoba bahwa merek Anda, personal Anda ada di kepalanya teman-teman, ada di kepalanya konsumen. Itu keberhasilan branding. Berarti kita harus selalu melakukan posisi yang namanya branding terus.
Personal branding terus, posting. Jadi setiap hari dia kepalanya nginget terus, ayo kuliah di Latan sama Siro. Itu makanya setiap hari saya posting. Ya, paham ya? Jadi kalau marketing itu yang dilihat adalah pasar, adalah orang yang akan membeli produk. Kalau branding adalah merek yang ada di kepala. Berarti lebih powerful mana marketing sama branding? Halo, lebih powerful mana? Lebih branding. Yes, ya itulah kekuatan branding teman-teman. Kenapa? Karena sampai di kepalanya orang, sampai di kepalanya konsumen. Ya, dia memang intangible asset tapi teringat terus. Oke. Nah, kalau teman-teman main basket nih, kalau main bola, begitu dilempar ke tembok, mantul nggak? Mantul nggak? Mantul, Prof. Mantul. Ya, itu namanya apa? Rebound. Ya. Nah, Feedback. jadi kalau feedback boleh, ya, rebound boleh. Jadi artinya branding itu adalah stimulan untuk mendapatkan persepsi dari marketing. Sehingga orang sales. Ya, jadi kalau dia ingat, tuh dia mempersepsikan. Kalau Putri Ainiyah itu orangnya kayak gini dah. Nah, itu persepsi jadinya. Jadi ketika kenal Putri, dia mempersepsikan diri Putri, lalu tertarik sama Putri. Nah, gitu. Jadi branding itu mempersepsikan sebuah produk untuk menjadikan produk itu dibeli. Oke ya. Ini saya nggak bahas, ini terlalu teoritis ya. Nanti kita kuliah aja. Itu nanti Anda bisa lihat ya. Jadi prosesnya itu ada 3 ya. Jadi kalau untuk mengenal sebuah produk, sebelum kenapa kita harus posting di media sosial? Supaya kita mendapatkan 4 komponen. Mereka akan mempersepsikan produk kita, lalu mereka ekspektasikan produk kita, lalu mereka bereaksi dan aksi, beli. Nah, itu dia. Jadi hasil dari branding itu ada ekspektasi, reaksi, dan aksi. Makanya Anda harus personal branding di media sosial kalau mau melamar kerja juga. Oke, lanjut. Nah, ini tips kamis bisnis. Perencanaan yang baik ya, harus perencanaan bisnis. Nah, teman-teman, semua merek rawan lenyap ya. Jadi artinya teman-teman harus selalu melakukan yang namanya marketing. Jadi apapun mereknya dalam teknologi atau dalam era yang sekarang, semua merek lawan lenyap. Termasuk nih, kampus Latan sama Siro, kalau nggak benar-benar mempersiapkan diri, akan digilas oleh kampus-kampus baru yang datang. Ini beneran nih. Kalau nggak salah kan itu pintu tolnya udah mau dibuka ya, dirangkas ya. Betul ya, ada pintu tol kan ya? Betul, Pak. Iya, Prof. Iya. Kalau dulu ke Rangkas Bitung harus keluar tolnya mana? Keluar mana dulu dia? Cikande. Dari tol Cikande ke Rangkasnya harus kurang lebih 45 menit, 1 jam. Lama banget. Nah, tapi sekarang sudah ada pintu tol. Artinya, kalau sudah ada di situ, terus sudah ada perumahan lagi di sana, ada perumahan baru, sebentar lagi akan muncul kampus-kampus baru. Sayang nih kampus Latan sama Siro yang punya karakter visi misi berbasisnya ya akhlakul karimah dan seterusnya, kalau nggak benar-benar nggak disikapi, nggak prepare dengan kurikulum dan yang lainnya, nggak menjawab kebutuhan konsumen di era disrupsi ini, udah pasti akan digilas. Banyak kampus-kampus di luar sana yang sudah banyak yang hilang karena tidak siap untuk menerima perubahan teknologi. Termasuk mahasiswa-mahasiswi nih teman-teman semua. Ya. Di era yang sekarang dengan keterbatasan sinyal dimanapun, Anda harus tetap semangat untuk mensikapi kondisi yang sekarang. Bayangin nih 1 tahun udah nggak kuliah kan, nggak ke kampus. Pertanyaan saya, Anda dapat ilmu apa coba? Kalau cuma baca PPT, kan gitu kan? Baca PPT harus banyak ya. Nah, sekarang teman-teman kita masuk lagi ya. Tadi curhat saya sama kampus nih. Jadi sekarang yang ketiga. Ya. Brand strateginya gimana? Bagaimana kita membuat strategi pemasarannya? Kalau teman-teman dulu belajar ada 4P, benar nggak ya? Ada produk, ada price, ada place, ada promotion.
Artinya kalau mau marketing itu harus ada barangnya, harus ada price harganya, harus ada tempat jualannya, lalu harus ada promosinya. Nah, sekarang sudah bergeser jadi 4C. Ya. Consumer, cost, convenience, communication. Empat-empatnya fokusnya pada konsumen. Jadi apa yang diinginin sama konsumen? Itu konsumen. Terus harga apa yang cocok buat mereka? Cost-nya. Konsumen itu maunya harganya berapa sih gitu. Jadi harga itu bukan kita yang nentuin. Sekarang kita lihat harus kebutuhan konsumen. Terus easy buying. Seberapa nyaman tempat untuk beli. Ya. Jangan ngandalin toko lagi, jangan ngandalin ruko lagi, karena semuanya sekarang serba digital. Anda jualan buat apa sewa ruko, buat apa sewa toko, bayarnya mahal. Mending pakai digital. Lalu yang keempat, communication. Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan konsumen. Jadi sekali lagi, teman-teman yang mau main di bisnis, sekarang brand strateginya adalah Anda harus berani shifting. Shifting itu bergeser ke digital. Produknya harus sesuai dengan keinginan konsumen. Harganya harus sesuai dengan apa yang dimau sama konsumen. Tempatnya harus sesuai yang kenyamanan konsumen, arahnya konsumen semua. Begitu juga dengan komunikasinya. Bagaimana caranya? Ini begini teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ya ke digital marketing ya. Caranya adalah kalau memang Anda memang merasa harus buat ini ya, kalau memang Anda ingin merasa harus buat akun produk Anda, akun produk Anda ya. Kalau tadi kan saran saya nggak perlu bikin akun produk. Tapi kalau memang Anda ingin punya akun produk, pastikan akun itu adalah nama toko Anda, nama etalase Anda, atau nama akun medsos Anda. Jadi pastikan nama akunnya itu relevan dengan produk yang Anda pasarkan. Kalau memang Anda mau buat akun sendiri di media sosial. Ya. Misalkan @palugada, @bukabisnis, @laris manis. Ini nggak cocok teman-teman. Karena orang bingung, Palugada itu apa ya? Jualan palu kan enggak. Buka bisnis itu apa ya? Bisnis apa nggak ngerti. Jadi kalau memang mau jualan pisang coklat ya buat aja pisang coklat atau piscok gitu. Sederhana gitu ya. Jadi orang langsung mengenali akun medsos Anda dengan produk yang Anda jual. Bagaimana dengan akun pribadi tadi? Boleh ya. Pastikan itu menjadi bagian dari promosi Anda. Oke. Misalkan ada di bio-nya, deskripsi dan logo Anda. Oke ya, itu. Nah, sekarang kalau sudah punya media sosial, nah, strateginya gimana? Nah, ini ada strateginya. Nah, teman-teman ya. Gimana supaya media sosial kita, dagangan kita bisa laku? Nah, ini rumusnya. Berdaganglah di tempat ramai. Ya, Pak, itu mah gue tahu. Iya, beneran, teman-teman. Lu kalau dagang di tempat sepi, siapa yang beli? Atau bawalah keramaian ke tempat Anda berdagang. Maksudnya begini teman-teman. Maksudnya adalah berdaganglah di tempat ramai. Artinya gini, kalau Anda punya media sosial, followernya baru 5, Anda jangan jualan cuma di situ. Yang lihat cuma 5. Kan gitu. Jadi berdaganglah di tempat ramai. Nah, Anda berusaha tag ke tempat akun yang followernya banyak. Misalkan ke siapa? Ke public figure. Ini sah teman-teman. Dan nggak ada yang larang. Di tag. Misalkan berada tempat ramah. Anda bikin terus di tag ke Baim Wong. Wah, berarti Anda langsung nyasar ke sana. Paham? Jadi Anda punya akun. Isinya punya cuma 5. Anda jual di situ. Yang lihat cuma 5. Nah nih yang simpel sederhana. Latan sama Siroh kan punya IG, punya Facebook. Dan itu isinya teman-teman Anda semua. Di tag ke sana. Jadi setiap jualan tag ke sana. Manfaatkan akun itu. Paham ya? Berdaganglah di tempat ramai. Atau bawalah keramaian ke tempat Anda berdagang. Pokoknya cari tempat yang ramai. Sampai di sini paham?
Anda punya follower baru 20, jualan di situ. Kenapa? Karena hukum marketing itu namanya sama dengan hukum lamaran kerja, namanya hukum Pareto. Rumusnya 10, 5, 3, 1. Anda promosi terhadap 10 orang, 5 orang tertarik, 3 orang nanya, 1 beli. 10, 5, 3, 1. 10 lihat, 5 tertarik, 3 nanya, 1 beli. Jadi usahakan promosinya sama banyak orang. Paham ya? Berdaganglah di tempat ramai. Oke, lanjut. Nah, tempat ramainya bisa banyak. Anda jangan ngandalin physical location lagi, teman-teman. Physical location ini biayanya besar. Bayar listrik, sewa ruko, bayar kebersihan, bayar sewa. Usahakan sosial media. Bisa pakai radio, ini yang lainnya. Kita pakai sosial media, bisa pakai email. Nanti kita ajarkan ya. Kalau udah keren, bisa pakai website. Nah, belajar bikin website development. Gampang kok bikin website. Oke. Dengan punya website, produk Anda akan dipercaya sama orang. Ya. Gitu ya. Bisa juga pakai broadcast email. Lanjut. Nah, kalau berada di tempat ramai, nah, strategi berikutnya, ketika Anda media sosialnya juga belum bagus followernya, silakan masuk di marketplace, di Tokopedia, di Bukalapak, di Gojek, GoSend, GoFood, masuk. Teman-teman, saya mengasuh beberapa pengusaha muda di kampus sebelumnya. Dia rukonya, dia nggak punya, dia cuma jualan di rumah, ya. Dia nggak punya ruko, kios kecil di rumah. Tapi setiap jam 10 sampai jam 1 siang di depan rumahnya itu antri Gojek. Dia melayani namanya pesanan. Saya tanya, transaksinya sehari berapa? Bisa 500, bayangkan. Dari GoFood aja dia 500 transaksi. Tanpa bayar uang sewa. Ya, gabung ke sana. Oke. Nah, sekarang saya tanya sama teman-teman. Oke, pernah lihat produk ini? Ya, tips yang kedua. Pernah lihat produk ini ya? Ada Indomie, mie sedap, Sarimi, selera pedas, pop mie. Itu berjejer tuh kalau di minimarket. Pertanyaan saya ketika dijejerin gitu, ya, apakah mereka bersaing? Apakah mereka berkompetisi? Saya tanya sama teman-teman. Mereka bersaing nggak sih? Berkompetisi nggak sih? Yuk, mangga. Bersaing nggak? Berkompetisi nggak? Din? Ini jadi pelampiasan kalau nggak ada yang nanya. Mereka bersaing nggak, Din? Bersaing, berkompetisi nggak? Bersaing sih, Pak. Bersaing. Alasannya apa, Din? Kan di minimarket tuh dijajarin tuh ada mie goreng, mie sedap, jadi dari satu etalase itu isinya macam-macam. Itu mereka bersaing nggak? Bersaing lebih kayak lebih banyak mana nih yang lebih tertarik kepada saya gitu. Baik, teman-teman. Bersaing, Pak, karena pasti mereka semakin kesini semakin banyak keluarin produk-produk yang baru, entah itu yang semakin pedas atau macam-macam rasanya. Bersaing ya. Oke, pertanyaan kedua. Kalau teman-teman melihat di daerah, kalau ada Indomart pasti ada Alfamart di sebelahnya atau di depannya. Itu bersaing nggak? Bersaing, Pak, bersaing. Bersaing, Pak. Oke, teman-teman, saya luruskan ya. Kalau kita sebagai konsumen pasti melihatnya mereka bersaing. Mereka melihatnya berkompetisi. Kita ngelihatnya. Tapi padahal mereka tidak bersaing. Mereka tidak berkompetisi. Tapi mereka itu sedang melakukan yang namanya 3B. Yaitu mereka sedang bersanding, teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya produk, ya, di rumus marketing di media sosial, itu rumusnya 3B. Yang pertama, bersandinglah dengan produk-produk yang sudah ada. Berkolaborasi. Jadi kalau di kampus, ada si A punya produk ini, Anda punya produk, berkolaborasi. Di mana? Di media sosial. Itu namanya bersanding, teman-teman. Paham ya? Bersanding. Kenapa bersanding? Kalau kita sudah bersanding, baru yang berikutnya bersaing untuk berkompetisi.
Jadi kalau teman-teman punya produk baru banget, jangan langsung bersaing sama berkompetisi. Anda tidak akan punya ya, kesempatan untuk melawannya. Bersandinglah dengan produk-produk yang sudah punya follower banyak. Dengan cara apa? Di tag, di collaboration, di follow. Paham sampai di sini teman-teman semua? Jadi bisnis itu rumusnya 3G di media sosial. Bersandinglah dengan produk yang sudah bagus, dengan produk yang sudah punya follower. Dalam rangka apa? Dalam rangka bersaing dan berkompetisi. Mas ya. Ada pertanyaan Pak Haji, punten. Maka, silakan. Nah, selanjutnya setelah bersanding, itu layak nggak kita bersanding gitu produknya? Nah, itu pertanyaan berikutnya itu Pak Haji. Oke, baik Kang. Pertanyaannya adalah layakkah produk kita bersanding sama produk yang ada yang mau kita jadi kolaborasi? Nah, itu kita yang mengukur teman-teman. Kalau kita ingin bersanding dengan produk tersebut, berarti kita membuat produk kita menjadi lebih baik. Dengan bersanding, kita termotivasi teman-teman supaya produk kita bisa menjadi lebih baik. Habis ini ada contohnya Kang. Bagaimana bersanding yang lebih baik. Ya. Jadi artinya bersanding itu untuk memotivasi diri kita, untuk memotivasi produk kita menjadi lebih bagus. Ada teori yang namanya ATM. Amati, tiru, modifikasi. Belakangnya BCA. Bisa cara apa aja. Ya. ATM, BCA. Ya. Jelas Kang ya? Jadi bersanding itu tujuannya memotivasi diri kita. Nah, gimana cara bersanding? Di sini caranya. Nah, jadi dalam dunia marketing, digital media itu ada proses yang namanya kayak gini nih, kayak corong minyak. Jadi tujuannya kita branding, tujuannya kita bersanding itu kita ingin dapat awareness, kita ingin dapat perhatian dari konsumen. Supaya konsumen tahu produk kita, supaya konsumen yang ada di produknya teman kita, di produk kompetitor, di produk persandingan kita tadi, lihat bisnis kita. Ya, hasil dari awareness, brand awareness, muncul yang namanya consideration. Mereka mikir-mikir untuk beli. Baru conversion, memutuskan beli. Jadi tahapan digital marketing itu panjang, teman-teman. Kalau sudah memutuskan untuk beli, transaksi biasanya teman-teman itu berhenti di sini nih, hati-hati nih. Jangan puas sampai di conversion. Tapi tingkatkan sampai di loyalty. Bagaimana mereka repeat order, beli lagi. Lalu bagaimana mereka advokasi, mengajak orang lain untuk beli juga. Berarti caranya bagaimana? Anda harus minta reviewer. Ya, harus minta review dari teman-teman tadi. Jadi jangan lupa ketika media sosial, kayak kalau kita naik Gojek, jangan lupa bintang 5 ya. Nah, kayak gitu. Itu penting. Itu untuk review. Ya. Ini prosesnya ya. Lebih lanjut, supaya tadi kata Akang tadi, supaya kita produknya unggul. Nah, ini tadi kita harus punya kekuatan dari produk kita, produk strength kita. Jadi kita punya sesuatu ciri khas dari produk kita yang membedakan dengan produk yang kita kolaborasi. Next time kita bahas ya. Oke. Nah, cara menjadi cirinya adalah kita perhatikan kualitas dari produk kita. Kualitas itu tercermin dari harga. Jangan murah-murahan, teman-teman. Tapi punya kualitas. Contoh nih, teman-teman. Coba lihat di gambar. Jualan kopi nih ya. 30.000 nih misalkan. 30.000. Kalau menurut teman-teman mahal nggak? Jualan kopi 30.000 dirangkas. Mahal nggak? Din? Mahal Pak. Mahal ya. Apalagi kalau di sebelahnya ada 10.000 gitu Din ya. Iya benar Pak. Oh, iya. Kalau seperti ini, orang pilihnya yang mana Din? 10.000. 10.000. Tapi kita nggak boleh turun jadi 10.000 karena kita punya kualitas. Caranya bagaimana? Ya, caranya supaya orang tidak melihat produk kita mahal. Caranya kita buat pancingan di promosi kita, pasang harganya 50.000. Kalau ada 3 pertimbangan gini, Dini pilih yang mana kira-kira? Kalau milih kualitas.
Yang kualitas ya, bukan yang murahan. 50.000 sama 30.000 lah, Pak. Nah, mulai beralih kan kualitas. Nah, kalau saya tulisin di atasnya, oh masuk akal, kira-kira milih yang mana? Kalau dulu lebih milih ke 50.000, Pak. Ada tulisan tuh, oh masuk akal, kelihatan. Hmm. Pilih yang mana sekarang? Yang 30.000, Pak. Nah, kan, jadi 50.000 itu umpan namanya. Paham ya? Jadi ketika kita menentukan harga, kita melihat kondisi pasar konsumen kita di luar sana. Ya, supaya produk kita, kalau kita turunkan kita rugi juga, nggak nutup cost, nggak nutup break even value, atau kalau kita naikkan, nah dapat juga. Nah, kita bikin yang namanya strategi marketing. Ini salah satu ya, nanti lanjutnya kita akan buat webinar-webinar yang lainnya. Nanti kita kuliah nanti ya, ketemu di bangku kuliah ya. Oke. Nah, langkah keempat sekarang. Langkah keempat sekarang. Keempat. Sudah tahu personal branding, sudah tahu tadi rahasianya, yang ketiga sudah tahu bagaimana digital marketing strateginya. Sekarang yang keempat. Kapan kita menggunakan marketing digital? Ya. Ya. Kapan? Sekarang, karena saatnya sekarang audiens semua ada di digital. Coba lihat teman-teman ya, Facebook itu mendominasi penggunaan media sosial. Nah, jadi kita selalu berdasarkan statistik ya. WhatsApp nomor 2, Twitter nomor 3, Instagram masih ada di nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi kita harus cerdik juga menggunakannya. Jangan merasa Instagram itu banyak ya. Ternyata masih nomor 7. Nah, profil pengguna medsos dilihat ya. Nanti ini saya kirim ke teman-teman ya supaya bisa dipelajari ya. Supaya kita bisa pilih yang mana ya. Oke, sekarang kita masuk. Kapan waktu yang tepat untuk posting? Nah, ini nih. Hati-hati ya. Posting itu jangan seenak kita. Bagaimana posting itu bisa tepat sasaran. Ya. Kapan waktunya? Oke, kita bahas satu persatu. Kita masuk ke Facebook dulu. Oke, Facebook dari Senin sampai dengan Minggu, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, dan Sunday. Ya, jangan pernah posting di hari Selasa. Nah, posting yang paling bagus adalah Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Teman-teman lihat ya, best day-nya. Oke, ini khusus Facebook teman-teman ya. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Lalu jamnya kapan? Jamnya antara jam 1 sampai jam 4 sore. Nah, during work hours, setelah jam kerja, itu banyak orang pegang Facebook. Mas ya, ini rahasia nih. Nah, dari 4 hari, Saturday dan Sunday itu yang paling bagus. Weekend get the highest level of engagement on Facebook. Jadi Sabtu Minggu itu paling bagus. Gitu. Tapi ada 4 hari, pilih. Terserah Anda. Ini bicara waktu ya, belum bicara frekuensi ya. Frekuensi itu jumlah postingannya. Oke, jadi jangan posting pagi-pagi di Facebook. Nggak ada orang lihat Facebook. Nah, paham ya. Jadi maksudnya posting itu begitu kita posting mereka lagi pegang jadi tring gitu. Jadi kalau kita posting pagi-pagi kita ketutup tuh sama yang posting-postingan yang lain gitu. Jadi gitu, di jam-jam 1 sampai jam 4 ini orang lagi pegang handphone buka Facebook muncul tring. Nah, itu langsung dahsyat. Nah, oke. Facebook itu simple ya, berbagai minat dan usia, pasarnya banyak di sana ya. Bisa pilih teks, gambar, video dan seterusnya. Itu Facebook. Jelas ya. Sekarang kita bagaimana kalau isinya apa? Ini isinya terserah Anda ya. Bisa foto, yang paling bagus linknya ya. Ada link ke sana. Buatkan link bit.ly-nya ke nomor WA Anda. Bagaimana kalau Instagram? Oke, sekarang Instagram teman-teman. Jadi lihat. Jangan pernah posting di hari Minggu Instagram. Oh, hati-hati ya. Watch day. Karena hari Minggu biasanya Instagram itu untuk kekeluargaan. Mereka posting acara-acara keluarga, foto-foto. Jadi jangan pernah posting di hari Minggu kalau Instagram. Best day-nya ada 3. Senin, Rabu, dan Kamis. Rabu adalah orang yang paling tinggi pegang Instagram. Jamnya ada 2, silakan pilih. Pagi-pagi, jam 11 pagi sampai jam 1 siang. Ketika mereka sedang makan siang.
Atau malam jam 7 sampai jam 9. Oke, paham ya? Instagram. Jadi kita dapat data ya, data dari Mohon maaf ya. suaranya. Betul. Saya ini tadi. Nah, golongan usia di Instagram itu lebih rendah ya, anak-anak muda dan seterusnya. Nah, kalau bisa Instagram Anda nyambung ke Facebook. Kan bisa tuh di akun di bawah, di cloning ke Facebook atau ke Twitter. Jadi sekali posting terkirim ke sana. Oke. Sekarang bagaimana kalau misalkan YouTube? YouTube. Nah, kalau memang Anda bermain di YouTube, ya posting-postingan video-video 1 menit. Ya, jadi kalau Anda buat video jangan panjang-panjang ya. Instagram sama YouTube, Instagram, Facebook, video 1 menit aja. Karena berdasarkan analisa penonton itu melihat video itu di 10 detik pertama. Kalau 10 detik pertama udah nggak bagus, dia nggak terusin. Makanya jangan lama-lama bikin video. Paling lama 30 detik sampai 60 detik. Ya, Sabtu Minggu orang lihat, terus postingnya Kamis Jumat. Jam-jamnya ada di slide ya. Anda lihat. Jam 12 siang sampai jam 4 sore atau jam 9 malam sampai jam 11 pagi. 9 pagi, jam 9 pagi sampai 11 pagi atau malam ya. Sore ya. Ya, saya percepat. Wah, udah setengah 12 ya. Udah Andin ya? Lanjut. Oke, Twitter teman-teman. Twitter ini ya, hari buruknya Sabtu dan Minggu, best day-nya setiap hari. Twitter ini efektif loh teman-teman. Twitter ini trending. Jadi kalau Anda mau trending topik, masuk di Twitter. Karena Twitter ini luar biasa. Ya, cuma kelemahannya teksnya terbatas. Tapi kalau untuk mendapatkan engagement yang luar biasa, Twitter ini cakep banget. Tinggal pakai link aja. Link ke Facebook, link ke Instagram. Ya. Khususnya kalau kita posting jam 12 siang sampai jam 1. Cuma 1 jam. Orang-orang lihat Twitter. 1 jam tapi efektifnya luar biasa. Oke, Twitter. Ini kita mau bahas. Ini hashtagnya. Terakhir dari saya LinkedIn. Jadi LinkedIn ini khusus untuk profesional ya. Jadi kalau Anda memang mau dilirik oleh job hunter, job seeker, atau dilirik oleh teman-teman pengusaha atau perusahaan-perusahaan, usahakan mulai hari ini tolong buat LinkedIn. Pasang profil Anda, foto Anda, CV Anda, ijazah Anda di sana. Lakukan posting yang bagus-bagus. Sekarang pimpinan perusahaan SDM banyak membuka LinkedIn untuk mencari calon karyawan. Ya. Itu posting terbaiknya di Selasa, Rabu, Kamis. Ya. Posting-posting tentang etos kerja, tentang kegiatan Anda selama kuliah dan seterusnya. Sampai dulu. Dia nggak ada yang SS ya? Screenshot ya? Saya nggak bisa. Nggak ada, ya? Pak. Ya udah lagi. Nggak bisa, Pak. Ini saya operator merangkap semuanya. Aduh. Oke. Teman-teman jujur ya, di Latan sama Siro saya masih single fighter ya. Saya belum punya tim. Saya baru punya 2 tim mahasiswa magang. Ini Didi sendiri ya sebagai jurnalis sama apa Din? Kamu? Cyber copywriter sama satu lagi yang buat video. Yuk teman-teman yang mau gabung sama think tanknya Latan sama Siro, saya membutuhkan banyak orang untuk membangun digital marketingnya Latan sama Siro. Swear, gue baru sendirian. Sendirian aja gini ya Din ya, gimana rame-rame Din ya? Bener Pak. Bisa ngelakuin segala hal. Oke, lanjut. Oke, LinkedIn. Sekarang kita masuk ke LinkedIn tadi ya, untuk B2B, bisnis ke bisnis ya. Jadi artinya LinkedIn memang untuk bisnis. Nah, sekarang yang terakhir dari teman-teman, ini yang paling penting, kepribadian brand di sosmed. Hati-hati ya ketika bermain di sosmed. Karena sosmed ini literasi digital yang tidak bisa dihapus. Jadi ibaratnya Anda sekali berbuat dosa, udah
tercatat selama-lamanya sama malaikat. Ada di situ semua. Ya. Jadi hati-hati. Jangan posting-posting macam-macam. Nah, kepribadian di brand sosial yang banyak menarik orang adalah ini. Ada karakter, bahasa, bicara sama tujuan. Kalau ada posting-posting yang kayak gini-gini nih, orang pasti tertarik semuanya. Nah, usahakan Anda mengarah ke sana. Anda pilih dua hal yang mencerminkan bisnis Anda. Lalu Anda pilih audiens, target audiens Anda. Nah, Anda pilih yang mana yang menurut Anda nggak bisa mengcover semuanya nih. Ya, nggak bisa mengcover semuanya karena manusia nggak ada yang sempurna kan. Tapi Anda pilih yang sesuai dengan bisnis Anda, yang sesuai dengan karakter Anda. Pilih aja karakter yang mana, bahasa yang mana, gaya bicaranya yang mana, tujuannya yang mana. Kalau Anda pilih semua, sorry bro, sis, lu capek sendiri nantinya. Capek sendiri, stres sendiri. Jadi Heidi ini tuh akhirnya stres kan bikin media sosial. Dan satu lagi, kita tidak boleh alergi sama kritikan. Ya. Nah, namanya netizen itu maha benar, biarkan aja. Jadi kalau Anda baperan, jangan main di media sosial. Siapapun ini cuekin aja, anggap aja angin lalu. Orang lain berhak, ada satu kalimat teman-teman dalam dunia bisnis atau digital marketing, orang lain berhak berkata apapun tentang kita. Tapi kita juga punya hak untuk tetap tersenyum. Nah, bijak banget ya gue ya, Dit ya. Orang lain berhak berkata apapun terhadap kita. Itu haknya dia. Mau ngomong apa aja biarin. Tapi kita juga punya hak. Hak kita apa? Untuk tetap tersenyum. Nah, keep smiling aja. Jangan ambil hati. Bisnis juga begitu. Kalau Anda baperan, bisnis Anda hancur. Media sosial Anda hancur. Oke? Siap. Terakhir dari saya, dalam dunia marketing, digital marketing, ada ilmu yang namanya FAST, teman-teman. Ya. Yang pertama, diingat harus fatona. Harus cerdas menyampaikan kebenaran. Nggak boleh bohong. Sekali lagi ya. FAST. Pertama adalah fatona. Cerdas sampaikan kebenaran tentang diri Anda, tentang bisnis Anda. Yang kedua adalah amanah. Bahwa bisnis Anda, personal diri Anda benar bisa dipercaya sama orang. Ya. Yang ketiga adalah sidik. Perkataan-perkataan kita, perbuatan-perbuatan kita benar. Ya. Dan yang terakhir, T-nya adalah tahblik. Jadi Anda selalu mengabarkan sesuatu yang benar. Nah, lihat ada FAST, ujungnya selalu ada kata-kata benar. Ya. Dengan demikian, insya Allah bisnis Anda akan tetap bagus dan tetap sustainable, bisa dipercaya sama orang. Nah, termasuk personal branding Anda. Ya. Oke, terus ini nggak usah saya bahas. Ini biasanya pertanyaan-pertanyaan branding. Nah, ini lagi. Nah, sekarang frekuensi teman-teman dari saya. Belum kirim absen ya? Belum, Pak. Saya kirim atau gimana ya? Linknya. Dan saya harus buka dulu ini. Aduh. Nanti deh habis ini terakhir ya link absennya sebentar. Masih saya close masalahnya. Masih ada 5 menit lagi. Nah, kesusahan di media sosial teman-teman ada 3 ya. Pertama, lihat kualitas konten Anda. Nah, kualitas konten tadi ya, sesuai karakter Anda. Kedua, pemilihan waktu posting. Tadi sudah saya sebutkan. Waktu posting ya. Ketiga, frekuensinya. Frekuensi artinya jumlahnya. Jumlah postingannya berapa. Nah, gini. Jadi, saya kasih ini. Jumlah posting. Nah, ini dia jumlah posting. Facebook, maksimal 2 kali sehari. 5-10 kali seminggu. Nggak main-main ya, teman-teman kalau mau naik di ranking 1 Google ini. Jangan cuma postingnya tempo posting, tempo enggak. Kayak punya saya, YouTube saya. Nggak ada yang ngelola sih, jadi tempo. Nah, ini gini. Kemarin saya masih olah Facebook pribadi. Kalau pribadi, sekarang saya fokus Facebooknya kampusnya Latansa. Jadi saya masuk di sana terus. Nah, Facebook, Twitter 5 kali sehari. LinkedIn 1 kali per hari, 20 kali per bulan. Google Plus, kalau Anda punya Google Plus 3 kali sehari. Pinterest nggak perlu. Instagram nih 1 atau 2 kali sehari atau lebih. Itu frekuensi ya. Waktu terbaik tadi sudah saya sampaikan. Terus, oke, terakhir dari saya teman-teman. Ya mudah-mudahan ya. Saya tulis di sini. Mudah-mudahan terlihat teman-teman semua. If you
will create something. Kalau kita ingin membuat sesuatu, ya, you must be something. Jadi kalau kita ingin menciptakan sesuatu, kita harus menjadi sesuatu. Jadi, kalau kita ingin mencari atau menciptakan sesuatu hal, you must be something. Jadikan sesuatu yang berbeda. Ya. Kan rumusnya pertama be the first. Kalau nggak bisa be the first, jadilah yang be the best. Kalau nggak be the best, jadilah yang be different. Ya, saya ambil kata-kata Arif, teman-teman. Yuk, buat mahasiswa-mahasiswi Latansa, S1, S3, apapun prodinya, yuk dari sekarang mulailah adaptif, mampu beradaptasi, menyesuaikan diri dengan teknologi. Siapa yang bisa sesuaikan diri, dia akan maju. Yang nggak bisa menyesuaikan diri dengan teknologi, dia akan tertinggal semuanya. Karena semua sekarang serba teknologi. Responsif, bertanggung jawab dengan masa depan, karena masa depan Anda milik Anda. Ada satu kalimat dari buku saya, hidup dan mati memang Allah yang menentukan. Setuju, Din, ya? Din? Setuju, Pak. Hidup dan mati memang Allah yang menentukan. Tapi warna-warni hidup kita yang menentukan. Jadi kita mau jadi orang baik, orang jahat, kita mau jadi orang cerdas atau orang bodoh, kita mau kreatif atau enggak, bukan urusan Allah, urusan kita. Ya, jadi hidup dan mati memang Tuhan yang nentuin, tapi warna-warni hidup kita yang nentuin. Anda mau jadi apa? Yang ketiga, inovatif, teman-teman, selalu punya ide-ide, cita-cita yang baru untuk direalisasi. Bukan cuma diangan-angan, direalisasi. Karena sekarang eranya realisasi. Dan yang terakhir, futuristik. Optimis dengan masa depan kita. Oke, itu dari saya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil intisarinya. Jangan lupa, saya tunggu pendaftaran. Ini saya turunin harganya. Dan saya nggak mau teman-teman diwajibin sama prodi ya. Saya